Hi, Joseph. An angel came to me. It's hard to have faith. It's hard to believe. Look at the star. Future holds more. Jadi Journey to Bethlehem, gimana Ci? Udah nonton? Gua ngerasa ya waktu gua nonton ini kayak nonton Aladdin. Oh. Ini berisik gak sih gue ketawanya, cuma kayak bener. Gue ngerasa kayak nonton Aladdin gitu. Iya, jadi ini banyak perspektif ya yang kita bisa ambil. Tergantung kita nangkapnya apa gitu ya. Tapi kalau gue sih melihat itu ada beberapa ya, misalnya tentang ketaatan Maria dan Yusuf. Ketaatan Maria Yusuf mencolok nih di film ini nih. Ketika Tuhan memilih seseorang untuk dipakai dia gitu, ya percayalah bahwa semua itu Tuhan akan atur dengan caranya Tuhan untuk bisa menggenapkan rencana Tuhan itu, dan kita yang dipakai untuk menjadi alatnya, ya Tuhan tetap jaga dan Tuhan tetap pelihara. Iya. Apa sih sebenarnya yang harus kita hidupin gitu dari Natal, dari kelahiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Teman-teman Hello God on Topic, selamat datang di podcast kita Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan juga Nina. Nah, yes, Umbo. ini bukan pertemuan pertama, teman-teman semua sudah kenal dengan Nina Umbo. Yeah. Terakhir kali kita di sini kita bahas apa, Ci? Kopi. Kopi. Oh iya, kopi cyanida, teman-teman ya. Betul. Kok di bayangan gue masih his only son deh. Aduh, itu udah lewat lama. Itu konten yang lumayan meledak nih, kalau boleh thumbnailnya peng gitu. 26.700 views. His Only Son loh, sebuah film yang kayak kita ngomongnya random. Ingat gak kita kayak bener. lagi ada film nih tentang Abraham, yuk kita bahas gitu. Betul. Kan. Terus habis itu tiba-tiba bum blar karena ada saudara-saudara yang juga mempeributkan di luar sana. Betul. Jangan dibahas. Tapi ya hari ini kita sekali lagi ketemu gua sama Nina. Kita mau membahas sesuatu yang gak kalah seru, teman-teman. Apa tuh, Ci? Film again. Kita mulai sekarang Hello God on Topic mau berubah arahnya ke reviewer film. Yes, teman-teman, dari thumbnail dan film yang sekarang mungkin lagi tayang, Journey to Bethlehem. Woi. Keren. Journey to Bethlehem. Tadi Adi sempat ngomong kenapa nggak Journey to the West. Pertanyaan bagus di. Nanti kapan-kapan kita kita bahas. Jadi Journey to Bethlehem, gimana Ci? Udah nonton? Udah dong. Wih, gimana tuh? Filmnya seru. Ya, bagus gitu ya, dan dikemas dengan secara lebih modern gitu. Ketimbang kalau teman-teman nonton yang film His Only Son, ya itu kayak filmnya tuh kayak tempo dulu banget ya. Oh, I see. Kayak lu ngomong benar. itu kan. Benar. Ini kirain ini film kapan gitu kan. Iya, tapi ternyata iya. film baru. Nah, kalau ini tuh bener-bener modern banget. Modern banget ya? Iya, dan ya mungkin mereka akan menyesuaikan dengan para penontonnya yang anak-anak Gen Z kali ya. Oh iya, tapi gue setuju ini film berasa modern banget. Emang musical banget ya, dia juga bilang musical film. Betul. Gua ngerasa ya waktu gua nonton ini kayak nonton Aladdin. Oh. Sorry, ini berisik gak sih gue ketawanya, cuma kayak bener. Gue ngerasa kayak nonton Aladdin gitu. Tapi ya oke sih, cuman memang ya aku ada beberapa catatan lah untuk itu, tapi nanti kita bahas. Oh iya, nanti kita bahas ya. Tenang. Ini teman, hold dulu nih, catatan. Gue mau balik ke Aladdin. 1, daerah Timur Tengah. Masih padang gurun gitu-gitu kan. Iya. Terus habis itu pakaiannya juga pakaian Timur Tengah gitu. Ya, begitu Terus habis itu nyanyi-nyanyi perjalanan cowok sama cewek gitu loh. Bener. Yusuf sama Maria. Yes, teman-teman, film ini Journey to Bethlehem tuh ceritain tentang 2000 tahun yang lalu ada sebuah perjalanan. Terus kalau di trailer, the greatest story ever told. Gila. Ya, ini ngomongin tentang Yusuf sama Maria yang ke Bethlehem, di mana nanti di situ Tuhan Yesus lahir ya. Kita semua udah tahu ceritanya gitu, teman-teman. Tapi masalahnya ketika film ini keluar, ini menarik perhatian kita gitu. Tim Hello God, gua, Nina terutama yang diundang ke premier.
premier. Right. Diundang ke premier. Tapi kali ini gue nggak diundang premier. Bukan nggak undang sih. Ada sebenarnya bisa karena waktu itu nggak keburu waktunya. Iya, sayang banget. Jadi kita terpaksa Karena nontonnya konvensional ya. Iya betul. Beli tiket, ya udah gitu, nonton dan emang filmnya sebagus itu gitu. Keren sih menurut gue itu. Nah, keren Anak banget. muda banget. Anak muda banget. Perlu dicatat itu anak muda banget. Jadi kalau kalian nonton sebenarnya tidak sebosan nonton His Only Son. Oh, I see, benar Ngerti ya. nggak sih? Ihsan ngebawa vibes lumayan lama sama lumayan dark gitu ya. Iya, Ya, betul. jadi wajar. Kali ini kan lebih bercahaya, lebih ini. Losa anak muda banget tuh gimana tuh Losa? Kayak dikemas itu gimana? Yang mereka kemas ini kan dalam bentuk drama musikal gitu ya. Terus ya pemerannya juga cakep-cakep gitu ya. Gue melihat sampai sedetail itu gitu Iya, ya. masa yang peranin Cakep-cakep gue. jadi tuh orang tuh ketika nonton lihat pemerannya tuh nggak ngebosanin gitu. Jadi bagus gitu ya. Terus nyanyian lagu-lagunya aduh gila keren banget sih menurut gue itu. Lagu yang paling keren yang mana? Sedikit spoiler, lagunya aja ya. Holy Night. Oh, Tapi Holy lagu Night. pertama juga menurut gua itu pembuka dari cerita itu tuh keren banget sih. Keren banget. O come Emmanuel. Oke, oh ini makanya teman-teman kalau bisa rekomendasi nonton. Ini cerita tentang Tuhan Yesus Betul. waktu dilahirin ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian catatan-catatan itu. Apakah film ini beneran sesuai dengan kisah aslinya yang dicatat di Alkitab gitu? Oke lah, secara gambaran besar kan bener ya. Yusuf sama Maria ke Bethlehem. Ya udah, namanya judul filmnya Journey to Bethlehem. Betul. Kalau dari gua sih melihat ada beberapa catatan begitu ya dari film ini. Menurut gua sih ya, menurut gua. Iya nggak apa-apa. Menurut lu adalah menurut yang paling penting di Indonesia. Canda. Menurut Jadi teman-teman gua juga nih, penting kok. ada beberapa bagian yang tidak secara urutannya gitu. Nah Gimana jadi tuh? ini kan memang kalau kita lihat ya kayak ada yang miss juga di situ ya. Oh. Menurut gua nih gini. Jadi pada waktu malaikat datang Iya, kepada malaikat. Maria gitu kan. Itu malaikat menyampaikan berita yang menurut gua ini tuh pesan yang sangat penting. Karena disinilah struggle Maria untuk menghadapi kehidupannya I gitu see. kan. Nah, tapi pada waktu malaikat datang tuh kayaknya memang ada unsur lucunya, komedinya gitu. Tapi menurut gua tuh untuk bagian ini nggak pas, Iya, kurang pas. gue tahu gitu. lagi komedinya yang mana. Dia nggak bakal bangun gitu-gitu. Gitu. Jadi kayak kurang pas gitu ya. Jadi kayak masa malaikat harus simulasi dulu gimana ya berita. Dan pesan yang disampaikan menurut gua tuh kurang lengkap gitu. Jadi memang dia ada ngomong engkau akan melahirkan seorang anak, tapi tidak sedetail yang dicatat di dalam Alkitab. Oke. Gitu, itu satu hal. Dan kalau di catatan Alkitab, kalau kita baca itu di Matius waktu Maria mendapatkan kabar ini, di ending daripada bagian itu dia kan mengatakan ya jadilah padaku menurut perkataanmu gitu kan. Nah menurut gua sih itu tuh sebenarnya tuh sesuatu yang bikin greget, tapi itu nggak ada. Karena dia tuh berakhir begini, siapa kamu? Aku tuh masih pengen banyak pertanyaan gitu. Iya. Ya memang sih pasti kan kita juga akan mengalami hal itu ketika dikasih tahu berita yang spektakuler Wow, seperti gitu ya. ini kan. Ya tapi menurut gua sih mungkin yang bagian Maria punya banyak pertanyaan itu tuh dibikin scene sendiri gitu. Iya. Bagaimana dia bergumul struggle-nya, tapi itu nggak terlalu kelihatan. Nah hal yang sama juga ketika malaikat datang kepada Yusuf gitu. Iya. Nah Iya. sama pesan yang disampaikan juga enggak secara detail kayak di Alkitab. Jadi dia cuma datang, Yusuf ya bangun gitu kan. Kayaknya kamu mesti kejar Maria, dia membutuhkan Maria. Udah gitu. Terus ada drama kan. musikal lagi gitu kan. Ya. Mungkin sutradaranya setting ya anggaplah gitu ya. Anggaplah malaikat udah ngomong secara implisit lah nggak kelihatan. Tapi
buat gue message itu tuh yang penting gitu. Iya. Tapi enggak tersampaikan. Nggak Itu tersampaikan. satu hal. Mungkin satu sisi filmnya dan sutradara teman-temannya juga pasti inspirasinya dari Alkitab lah ya. Cuman dia bakal lihat dari pemikiran orang-orang gitu, yang kayak malaikat tiba-tiba datang ke Maria, seharusnya di Alkitab tertulis Maria yang harusnya jadilah kehendakmu, tapi di filmnya dia kayak hah gitu kan. Ya kayak, Mungkin apaan ya nih?" ini gitu. penafsiran gue ya, maaf kalau salah ya Bapak produser ya gitu. Ya, Di halo. akhir dari cerita kalau gue membandingkan dengan film yang sebelumnya gitu ya, itu tuh terakhir tuh nama-nama para teolog-teolog yang dicatat, mungkin produsernya baca komentari. Jadi bener-bener cerita yang mereka buat yang His Only Son itu ya memang benar-benar semua tuh di dalam rangkaian Alkitab gitu. ada ini. Jadi ya. nama-nama tuh para teolog-teolog, ya penafsiran gue adalah mereka baca buku-buku itu. Karena itu kan special thanks gitu kan. Nah, kalau ini rasanya gue Nggak ketemu. nggak melihat ada nama-nama seperti itu. Oh, Apa gue miss ya? Lu nontonin kreditnya sampai habis tuh. Iya. Oh, gue harus mengaku dosa, gue nggak nontonin kreditnya sampai habis. Gitu. Jadi gue pikir mungkin mereka betul diinspirasikan dari Alkitab, tapi mereka ngambilnya secara literal gitu. Karena ini kan dua bagian Alkitab yang mereka ambil, dari Matius dan dari Lukas. Yohanes gitu. sama ini enggak ya? Ya, Lukas itu mereka ambil yang versi sensus. Ya, Iya, sensus. sensus. Mereka harus pergi ke Bethlehem. Betul. Jadi teman-teman, kenapa teman-teman kalau selama ini teman-teman tidak tahu, Tuhan Yesus dan kawan-kawan sebelum Tuhan Yesus lahir, Maria dan Yusuf harus ke Bethlehem karena sensus. Itulah kenapa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Iya, tapi di dalam cerita sensus ini sebenarnya ya mereka tuh sensus bukan, kalau dari cerita ini kan kalau teman-teman perhatikan, nah kayak Herodes tuh mau mencari si Maria ini Iya, ya iya. lewat sensus. Antonio Banderas. Gitu Itu kan. aktor terkenal soalnya. Iya, lewat sensus. Lewat sensus, tapi sebenarnya nggak gitu. Sensus itu sebenarnya Maria nggak ada, atau ada pun sebenarnya di dalam tradisi itu tuh nggak apa-apa, karena yang dicari itu laki-laki. Karena sensus itu satu untuk kepentingan pajak, Oke. dan kedua kayak wajib militer begitu. Iya. Nah memang di Alkitab memasukkan Maria pun ikut di sensus. Ya Karena kalau gue sih melihat itu lebih kepada campur tangan Tuhan, di mana Yusuf harus membawa Maria supaya dia tidak diolok-olokkan, gitu kan? Dia tidak dicerca oleh masyarakat sekitar dengan kondisinya hamil seperti itu. masih dengan seperti itu ya, bahkan di film itu digambarkan bahwa Maria tuh masih dianggap apalah gitu sama warga sekitar sana. Iya, pada waktu itu kan kayak sensus itu tuh benar-benar mereka mau cari untuk membunuh Maria. Padahal kan sebenarnya karena mereka tuh settingnya begini ya. Setting awal itu kan orang Majus, Iya. benar kan? Nah, di dalam Alkitab itu orang Majus tuh datang ketemu Yesus itu anak sebenarnya kira-kira udah 2 tahun. Loh, sebentar. Gue baru tahu nih. Gue pikir jadi orang Majus ketemu Tuhan Yesus tuh bukan di malam kelahiran itu. No, anak itu sudah lahir. Drama Natal selama ini semua bohong. Setelah anak itu lahir, jadi ya kira-kira lah 1 atau 2 tahun lah begitu. Sebenarnya. Jadi pada waktu orang Majus datang, dia mencari bayi yang udah lahir. Udah lahir nih. Kalau itu kan yang dicari Maria lagi hamil. Kan yang Maria mau dibunuh, padahal enggak gitu sebenarnya. Dia mencari bayi yang sudah lahir instead of Maria yang masih hamil. Iya. Ya, ini ada perbedaannya nih. Ada beda teman-teman. kan. Perbedaannya jelas. Nah ini mungkin kalau gue lihat sih cerita Natal yang udah pada umumnya gitu. Iya. Yang kayak drama Natal gereja-gereja pada umumnya ya. Dan orang tuh kayak nggak memperhatikan bener-bener itu teks Alkitab itu. Jadi sebenarnya anak itu udah lahir gitu. Tapi Maria yang dicari-cari kok masih hamil. Ya oke lah. Memang kan ini cerita tentang Tuhan Yesus mau lahir ini kan udah dinubuatkan lama kan. Kalau di Mika
itu 750 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Betapa lamanya. Betapa lamanya. Berarti ya pasti mereka udah dengar lah. Herodes pasti udah dengar. Cuma kan belum terdengar anak itu udah lahir gitu. Tapi pasti dia udah dengar, oh ada nubuatan ini nih. Nah, ketika orang Majus datang untuk mencari bayi itu, gitu kan, dia ketemu kan sama Herodes, gitu kan. Nah, dia ketemu sama Herodes dan pada waktu itu memang Herodes nyari kan, nyari tentang bayi itu. Tapi kan ya konteksnya udah beda kan. Nyari Maria masih hamil, gitu. Padahal sebenarnya kan udah Tuhan lahir. Yesus sudah 1-2 tahun kurang lebih gitu ya. Iya, benar. Oh iya. Jadi Herodes tuh yang kayak bayinya lahir, kaget. Iya. Kaget gitu. Sebenarnya dia udah lahir. Itu fun fact yang lumayan luar biasa loh. Gue baru tahu Majus, orang-orang Majus itu datang, Tuhan Yesus tuh udah 1-2 tahun gitu. Betul, karena kan mereka tuh perjalanan itu lama banget, butuh waktu berbulan-bulan untuk mereka bisa sampai ke Bethlehem. Pertanyaan, bintangnya gimana? Matius 2:10, gue balas pakai Alkitab. Pertanyaan. Matius 2:10 kan dia bilang ketika mereka melihat bintang itu maka bersukacitalah mereka gitu kan. Mereka yang disebut di 2:10 ini kan orang-orang Majus. Iya, mereka kan melihat bintang karena kan di dalam beberapa tafsiran lah ya. Mereka ngomong mereka ada yang ahli perbintangan, ada yang raja, ada yang apa gitu-gitu. Jadi mereka lihat, mereka senang karena ini bintang ini tidak seperti bintang pada umumnya. Jadi kan dia tahu ini ketika dia lihat bintang ini pasti yang lahir ini bukan orang sembarangan nih. Gitu. Pasti ada sesuatu nih. Tapi kan kembali lagi mereka udah dengar kan selintingan bahwa akan ada lahir. Yes, ada nubuat dari Yesaya, Mika gitu. Mereka pasti udah dengar kisah akan lahir gitu. Tapi mereka lihat bintang itu di mana gitu. Nah, itu yang mereka kejar. Ketemu Herodes gitu. Nah, jadi kayak waktu sensus kayak Maria tuh mau ke Bethlehem tuh kan masuk kota itu tuh kayak susah dihalangin gitu kan. Iya, hotel penuh, nggak ada Traveloka, Gojek. Nah, jadi kayak Maria tuh dikejar-kejar mereka. Padahal kan nggak dikejar karena itu gitu. Karena anak udah lahir kok sebenarnya. Iya. Nah, itu menurut gue tuh ada sedikit miss gitu. Dan yang terakhir tuh pas waktu mereka mau ke Mesir, ya, itu kan diceritakan di dalam Alkitab bahwa kembali lagi Tuhan datang kepada Yusuf memberitahukan supaya mereka itu lari ke Mesir. Iya. Karena anak itu akan dibunuh oleh Herodes. Betul. Herodes mengincar tuh sebuah quote unquote kisah keselamatan yang lahir, tapi di saat yang sama ada begitu banyak kejadian yang tidak diinginkan. Betul. Dan harusnya kan lewat mimpi. Tapi kan enggak. Oh, di film itu enggak. Di film itu yang datang anaknya si Herodes. Anaknya? Oke. Iya, dan para prajurit kasih tahu. Kayak gue miss bagian itu deh. Gitu. Iya. Jadi disuruh kasih tahu kalian pergi, jangan di sini karena bapak gua tuh bisa habisin anak ini. Oh, berarti anaknya ini dukung Tuhan Yesus nih. Anaknya berarti tahu gitu ya. Iya. Jadi di situ sempat ada dialog lah. Oke, paham. Dengan Maria dengan anaknya gitu, Herodes ya, dia bilang, gua mau bunuh anak ini. Dia bilang, enggak, kamu tuh bukan bapak kamu. Gue tahu gitu bahwa ya hati kamu tuh enggak seperti dia lah. Iya. Itu bagian yang tidak dicatat ya. Gue baru tahu Herodes punya anak. Oh, ada, dia punya Iya, anak. tapi kan kalau kita mendengar khotbah beberapa hari lalu, anaknya betul, gitu. memang. Dia kan punya sakit mental kan, Herodes gitu. Ya itu sih beberapa ada miss gitu. Jadi pada waktu para Majus datang, harusnya kan dia langsung memberikan persembahan kan. Tapi itu nggak diberikan persembahan buat anak itu. Nanti pada waktu mereka udah mau pergi ke Mesir, melarikan diri, baru dikasih persembahannya. Oh, jadi seperti emas kemenyan dan mur gitu kan. Gitu. Jadi ya gue lihat ini ya nggak kronologis gitu, dan ada yang beberapa miss aja. Oke, secara beberapa fakta teologis dan juga
Alkitab persamaannya ada beberapa banyak yang miss lah ya. Yang orang Majus tuh menarik tuh loh. Ya, Satu menarik. itu yang tadi kita ngomongin ya, orang Majus datang harusnya setelah Tuhan Yesus sudah umur kalau nggak beberapa bulan 1 tahun 2 tahun gitu. Selama ini gue pikir mereka datang bebarengan dengan para gembala-gembala domba yang ada di padang gurun. No, berita yang para gembala terima dengan orang Majus itu tuh Beda. lumayan lama Lumayan gitu. lama lagi. Tapi durasi bintangnya waktunya tetap sama ya. Ada Iya. bintang itu tetap ada di atas dan ya mungkin pada saat itu logikanya adalah nggak semua orang tahu tentang bintang. Ya udah bintang tetap bintang gitu. Iya. Mereka lihat gede dan sebagainya. Tapi kan orang-orang Majus tahu ada perbedaan dan sebagainya. Pasti. Makanya di kisah film pertama, di bagian pertama aja mereka tuh lagi lihat bintang gitu. Ini kok bintang beda sendiri. Iya. Tapi itu aja udah ada komedinya dan menurut gue lumayan bagus lah filmnya. Ya it's okay lah kalau ada komedi di situ. Ada Menurut gue komedi. sih nggak terlalu masalah. Gitu. Padahal digambarin ini orang Majus pinter, jenius, terpelajar, pendek. Gak boleh gitu. Ya ada itu kurang lebih gitu. Nah cuma ada satu lagi. Gue mau nanya nih. Menurut lo di Alkitab berapa orang Majus yang datang? Di film digambarin 3 ya. Ada 3 orang tuh bareng tenda-tenda, harta dan sebagainya. Selama ini kita tahu di drama juga 3. Interpretasinya adalah gara-gara ada emas, kemenyan dan mur. Betul. Tapi tidak pernah dikasih tahu detail berapa banyak orang Majus yang datang. Menurut gua sih memang nggak ditulis juga, tapi harusnya lebih lah. Tebakan gua nggak nyampe Lebih 10. Lebih dari 3, tapi ya memang pada umumnya orang ya seperti pemikiran kamu Jul. Iya. Orang itu menginterpretasikan ya karena persembahannya ada 3 ya udah kasih 3 aja gitu. Iya, ada 3 orang 3 persembahan gitu kan. Tapi siapa tahu emas, kemenyan sama murnya kan banyak. Waktu itu tidak ada bagasi mobil teman-teman. Mereka bawa dengan kuda dan unta. Masa pakai kantong kresek? Nggak mungkin. Iya. Jadi pasti di atas 2-3, di bawah 10. Gitu Iya, kurang ya lebih. begitulah. Tapi it's a fun movie to watch ya. Teman-teman secara film ini merupakan film yang bagus gitu. Musikalnya, bagian-bagian merindingnya, lu merasa lumayan dahsyat gitu sebagai orang percaya. Seakan-akan lu melihat kelahiran Tuhan Yesus di bagian Oh Holy Night itu. Iya, gua juga pada waktu bagian itu, gua tuh nangis sih. Gila, bener. Maksudnya semeriah itu gitu lah. Gua membayangkan gila surga itu sampai bersuka cita melihat sang Bener. juru selamat itu lahir gitu ya di palungan yang hina gitu kan. Dia raja di atas segala raja yang mau datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kita gitu ya. Buat gue tuh aduh gila amazed banget sih. Iya, Nah ini balik- sisi positifnya lah ya Iya, yang itu sisi positif. yang kita bisa belajar dari sini. Gue ngerasa wah bener-bener aduh gue nggak bisa apa ya, gue tuh Speechless. bener-bener Speechless. Iya. Gue juga speechless. terus dengan lagu Holy Night itu dan paduan suaranya malaikat gitu, aduh gila itu bener-bener sih gue tuh gue suka banget gitu. Iya, gue juga suka Iya, banget. aduh. Gue Tapi juga suka ya banget. lagu-lagunya sih menurut gue oke gitu, dari awal pembukaan juga itu tuh udah oke banget gitu ya. Ya itu sisi-sisi baik dari Merinding. Enggak, karena gue keinget bagian ini teman-teman, sorry kita dari tadi udah banyak bahas kan ya tentang film ini. Teman-teman, kita juga ngajak teman-teman, ya kalau mau nonton lah gitu. Kan film ini bagus. ya boleh nonton, tapi kalau gue sih saranin kalian baca dulu kisah Tuhan Yesus di Alkitab Oh iya. gitu ya. Oh, benar. Jadi kalian tuh bisa ngeh gitu ya. Ya walaupun misalnya ada beberapa yang miss di situ, tapi ketika kalian udah baca Alkitab ya enggak terlalu kaget gitu. Iya, nggak menutup kemungkinan juga ada teman-teman yang belum paham terus tetap nonton. Dari situ mereka mulai mencari tahu. Pertanyaan besarnya sebenarnya Lasa, pertanyaan paling kita denger dan sampai sekarang kita bahas, terutama setiap Natal gitu. Kenapa Tuhan Yesus mau lahir ke dunia? Itulah yang kita nggak bisa tahu kan, rahasia ilahi gitu ya. Tapi ya pasti kan ini udah ada di dalam rencana kekalnya Allah bagi kita manusia gitu kan. Iya. Dia mau datang ke dalam dunia ini sebagai anugerah terbesar buat kita, dan dia datang kan untuk mati bagi kita gitu. Dan ini sesuatu yang perlu gitu ya, kita terus menerus ingat bahwa kelahirannya di dalam dunia ini tuh
mencari kita ini manusia yang berdosa gitu. Iya. Sebuah, dan itu digambarkan dengan sangat baik gitu ya. Lewat film ini gitu. Teman-teman mungkin yang belum ngerti atau gambaran jelasnya, nonton. Kita promosi banget ya ampun. Iya, boleh ditonton sih, bagus. Gitu. Rasa gue penasaran deh. Kalau di filmnya bisa digambarkan semeriah dan semegah itu 2000 tahun lalu, apakah juga semeriah dan semegah itu loh? Kalau menurut gua bisa jadi lebih dari itu kali ya. Lebih dari itu tuh gimana tuh? Karena ini kan sebenarnya ya, yang orang nantikan itu kan nubuatan yang udah digenapi gitu. Ya mereka menantikan sebenarnya kan itu sesuatu yang buat mereka itu sesuatu yang raja gitu ya. Apalagi kan pada waktu itu ditambah dengan Herodes yang mencari bayi itu, pasti tuh heboh dong di situ. Nggak mungkin enggak gitu. Iya. Jadi menurut gua sih itu yang di film gambarkan itu tuh hanya sebagian kecil, tapi menurut gua sih mungkin bisa lebih dari itu. Gue kan membayangkan tuh sampai surga bersuka cita melihat Yesus yang lahir ini. Ya apalagi ya orang-orang itu gitu, pasti kan mereka yang mana sih gitu kan. Yang mana? Iya. Yang mana? Benar-benar. Apalagi zaman itu belum ada sosmed dan sebagainya, orang-orang akan mencari-cari. Udah pada heboh kan. Iya. Kalau sekarang kan lebih gampang orang ya udah gitu kan. Tapi dulu kan itu kan belum ada sosmed dan apa gitu. Nah apalagi yang cari Herodes, ya menurut gue sih pasti viral lah ya. Pasti viral di zaman itu. Sebelum lagi nubuat dan tadi orang majus ya. Iya betul. Dan yang cari ini kan bukan orang sembarang ya. Yang cari ini kan mereka orang-orang majus yang orang-orang kaya. Ada yang mengatakan ya ada yang raja, ada yang ahli perbintangan, ada yang siapa gitu. Sampai kan si Herodes tuh ada ngomong gini, gua suka perkataannya dia. Oh gimana gitu. tuh? Dia bilang kalian ini adalah orang-orang yang harusnya dihormati dan disembah gitu. Kenapa kalian mau mencari bayi ini dan kalian harus menyembah dia? Ini dia ngomong siapa? ke orang-orang majus nih. Iya gitu kan, mereka bilang mereka tuh mau cari gitu si ya. bayi Ini mereka mau datang dan menyembah dia itu adalah raja orang Yahudi gitu. Oh langsung panas dong, raja orang Yahudi. Kok kayaknya bukannya gua nih rajanya. Lah kan gue gitu. Terus nanti dia bilang sorry ya gitu gue gitu. Sorry ya. Ya jangan dilanjutkan. terus. Gitu. Jadi menurut gua sih pasti dengan, apalagi kalau kita bilang mereka orang majus itu bukan cuma 3 orang, banyak orang datang ke istana Herodes. Ya pasti itu sesuatu yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat dan mereka juga pengen tahu siapa itu. Siapa bayi ini, siapa yang dinubuatkan kelahiran Tuhan Yesus pada saat itu. Gua kadang ngerasa kalau setiap tahun kita ngerayain Natal gitu kan. Setiap tahun mungkin di gereja teman-teman, mungkin teman-teman kalau kemana akan melihat sebuah drama tentang ada Yusufnya, ada Marianya, ada orang majusnya, ada Herodesnya. Cuma kan nggak pernah dijadiin film nih. Sekarang dijadiin film dan sebagainya. Tapi sebenarnya makna Natal yang mau disampaikan melalui drama atau enggak cerita film ini gitu ke penonton, menurut Lause sendiri itu apa? Si Journey to Bethlehem ini ya. Biasa kan kalau drama kita langsung nangkep intinya kan. Oh kelahiran Tuhan Yesus. Ini Journey to Bethlehem ini agak beda dikit nih. Kalau menurut gua sih ini kembali lagi ke kitanya masing-masing para penonton mau ambil pelajaran apa dari kisah ini sih. Kalau ini berarti lebih dari satu nih ya. Iya, jadi ini banyak perspektif ya yang kita bisa ambil. Tergantung kita nangkapnya apa gitu ya. Tapi kalau gue sih melihat itu ada beberapa ya, misalnya tentang ketaatan Maria dan Yusuf. Ketaatan Maria Yusuf mencolok nih di film ini nih ya. Bagaimana mereka juga nggak gampang kan menerima kenyataan bahwa mereka secara khusus Maria yang punya impian, dia kan pengen jadi guru. Oh iya kan? benar. Dia punya impian, tapi impian itu tuh kayak blast gitu.
jadi kayak nggak ada harapan lagi karena kamu tuh harus mengandung. Dan ya lucu kan gitu, mengandung tanpa harus berhubungan suami istri seperti itu. Nah itu kan ya tradisi orang-orang Yahudi kan itu kayak berbuat zina gitu, dan hukumannya itu dirajam batu sampai mati harusnya. Nah dia harus menghadapi struggle itu gitu ya, bagaimana nanti kalau orang-orang tuh pada tahu kondisinya dia tuh bagaimana. Nah itu kan sepertinya harapannya tuh hidupnya tuh kayak nggak ada harapan lagi, tapi dia mau taat gitu. Itu satu hal. Yang kedua juga ya Yusuf, dia juga tetap mau taat walaupun dia merasa gue nggak berbuat, kenapa gue yang harus bertanggung jawab ya. Betul. Gitu kan. Paham. Nah itu kan pasti nggak mudah ya. Iya. Tapi ya akhirnya dia juga mau tetap taat gitu ya, mau mengambil Maria untuk menjadikan istrinya walaupun dia istilahnya tidak udah hamil lebih duluan lah ya, belum berhubungan. Begitu. Dia belum berhubungan tapi udah hamil duluan, tapi dia tetap mau gitu mengambil Maria. Karena mereka melihat ini ada sebuah rencana Allah yang begitu besar. Dan ketika mereka dipilih ini ya menurut gue sih ini bukan satu kebetulan ya, tapi memang ya Allah sendiri sudah mendesain itu gitu ya, dan mereka lah orang yang dipilih gitu. Ini satu anugerah terbesar. Nah menurut gue sih kalau gue mau aplikasikan, sebenarnya kan siapa Maria, siapa Yusuf yang mau dipakai Allah, tapi Allah memilih mereka itu kan sebuah anugerah terbesar gitu buat mereka. Ya sama kita hari ini juga, kalau Tuhan mau pilih kita, mau dipakai Tuhan, mau melayani Tuhan dan sebagainya, ya jangan sombong, jangan kita merasa bahwa gue dipilih karena gue pantas gitu, gue dipilih karena gue memang bisa gitu. Enggak, Tuhan memilih kita karena itu anugerah. Iya. Gitu. Anugerah yang Tuhan berikan buat kita untuk kita bisa dipilih untuk dipakai Tuhan untuk menjadi alat bagi kerajaannya. Gitu. Ya dalam hal ini ya Maria dan Yusuf juga dipakai Tuhan untuk menjadi alat, menjadi berkat gitu bagi seluruh dunia ketika dia harus mengandung anak dari benih Roh Kudus. Iya, pada saat itu selama ini mungkin kita juga nggak memperhatikan karena secara Alkitab itu sebagai sebuah teks gitu, dan hari ini kita ada berbagai macam ilustrasi-ilustrasi yang juga kita bisa jadiin pelajaran gitu. Sebuah ketaatan yang ternyata kita bisa lihat dari Yusuf dan Maria. Gak gampang loh, ya gak sih? Betul. Sangat gak gampang. Tadi Losa juga udah jabarin pelan-pelan. Udah gak gampang dihujat masyarakat, gak gampang dikejar Herodes, gak gampang nyari hotel di Bethlehem karena semua penuh, yang akhirnya harus di palungan. Iya, dan itu kan konsekuensi logis yang mereka harus hadapin gitu ya. Bahkan sebagai manusia itu sebuah pressure yang gak gampang. Itu gak gampang banget gitu. Kayak hidup di dalam ketakutan, dikejar-kejar gitu ya. Tetapi ketika Tuhan memilih seseorang untuk dipakai dia gitu, ya percayalah bahwa semua itu Tuhan akan atur dengan caranya Tuhan untuk bisa menggenapkan rencana Tuhan itu, dan kita yang dipakai untuk menjadi alatnya, ya Tuhan tetap jaga dan Tuhan tetap pelihara. Gitu. Nah itu satu hal gitu ya. Tapi kalau bicara tentang bayi yang lahir itu, ya tentu kita tahu kan bahwa dia datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk lahir hahaha sebagai bayi yang lucu. Tapi Tuhan Yesus tuh datang lahir ini tuh kayak dia tuh dipersiapkan gitu ya untuk menanggung setiap dosa kita manusia ini ya, untuk siap-siap mati di kayu salib gitu. Iya, itu nggak digambarkan emang di filmnya. Betul. Tapi mungkin nanti bulan April saksikan film terbaru. Maybe ya, mungkin. Dari Hello God Production, Passion of the Christ kedua. Ya kita nggak tahu, siapa tahu ya ada itu. Tapi gue bersyukur banget sih film-film yang kayak begini nih bisa masuk di bioskop gitu. Seperti sebelumnya yang ada begitu banyak isu. Iya. Dan gue pikir ini ya Tuhan memakai cara ini juga ya. Betul. Media untuk bisa memperkenalkan siapa Tuhan yang disembah oleh
orang-orang Kristen. Iya. Gitu. Gue percaya kalau dari film ini aja kita bisa mendapat banyak nih, gua Cinina, gua apalagi teman-teman yang mungkin nanti akan menonton gitu atau sudah menonton, percaya atau enggak tuh bagian pas Tuhan Yesus lahir tuh Merinding. iya, bukan kayak lu lagi nonton Kayak- filmnya gitu, tapi lu beneran lagi merasakan kelahiran Tuhan gitu di Iya, zaman benar. itu dan itu lahir buat lu gitu, buat kita, bukan cuman dia lahir semata-mata dateng gitu loh. Iya benar. It's Gue very gue wow. bener gue sampai nangis sampai ya ampun Tuhan, aduh sampai segininya gitu ya, Segininya gitu loh. gitu karena tuh kayak itu bayi tuh kayak lucu banget ya dia, lucu lah karena memang gue juga suka anak-anak kali ya, jadi karena lucu gitu ya. Terus gue tuh langsung membayangkan bayi itu lahir, tapi yang gue bayangin itu, aduh gue nanti anak itu tuh mau disalib, ngerti gak sih? Iya. Nah itu tuh yang bikin tuh imajinasi gue tuh langsung jalan kemana-mana, jadi gue sampai nangis gitu. Paham. Dia lahir, padahal dia lahir tuh akan mati gitu kan. Iya. Matinya juga mati dengan cara yang tidak terhormat, terkutuk seperti Disalib itu. benar Betul. dan sebagainya. Ya itu teman-teman, we all know this story. Emang the greatest story ever told sih ya Lausa. Betul banget, sesuai dengan nama ini tagline filmnya. Filmnya. Lausa, terakhir minggu depan tuh Natal. Film Betul. ini, podcast ini tayang 16 Desember malam. Selamat malam teman-teman. Minggu depan tuh Natal gitu. Kita Natal tuh satu momen spesial lah untuk teman-teman Kristen, teman-teman Katolik, teman-teman yang merayakan kelahiran Tuhan Yesus gitu lah. Mungkin satu pesan terakhir gitu untuk kita yang lagi semua teman-teman nonton mempersiapkan Natal ini, dan juga suatu saat mungkin podcast teman-teman yang nonton ini setelah Natal gitu, apa sih sebenarnya yang harus kita hidupin gitu dari Natal, dari kelahiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Iya, Natal itu bukan bicara tentang kado ya. Natal bukan bicara tentang hari ini gue mau makan apa nih, mau pesta apa nih Natal. Yukaku, enggak boleh Iya. lanjut. Ya memang kita harus mempersiapkan diri untuk Natal, tapi nggak harus dengan sesuatu yang mewah, dengan meriah gitu ya. Tapi bagaimana kita memaknai Natal itu di dalam hati kita gitu ya. Yesus yang sudah lahir ke dalam dunia ini untuk nanti akan memberikan dirinya mati di atas kayu salib buat kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya belajar untuk menghargai anugerah Tuhan dalam hidup kita. Iya. Apapun itu gitu ya. Entah itu studi kita, pekerjaan kita, atau apapun itu, kita harus menghargai itu, karena itu adalah bagian dari anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Karena bayi Natal itu kan sebenarnya kalau bicara Natal itu nggak harus setiap tahun, setiap hari tuh kita harus merayakan Natal dalam hati kita gitu. Yang harusnya tuh Yesus itu kan harus terus-menerus lahir, ada Iya. di dalam hati kita Yes, gitu. kita ngomong Tuhan Yesusnya ya. Iya, Benar. jadi karena fokus Natal itu kan adalah pada bayi Yesus itu, Iya. bukan kepada kemeriahan pesta dan sebagainya, tetapi sentralnya itu adalah pada Yesus itu sendiri, yang dia datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kita, yang dia mengasihi kita, dan bagaimana kita juga belajar untuk mengasihi dia yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Betul. Yes, itu menurut gua Betul. keren banget. Ya gua rasa itu menggambarkan lah ya episode kita hari ini, teman-teman. Kita bahas panjang lebar tentang film Journey to Bethlehem ini. Kita dorong teman-teman juga kalau ada waktu untuk nonton, belum hilang, nonton lah gitu loh. Ya karena ini kan tidak seperti film yang lain ya. Ya, jangan nonton di situs-situs yang tidak baik. Tolong diingat. Saya tahu rahasia kita semua. Ada di bioskop teman-teman, lagi musim liburan. Mungkin kalau teman-teman lagi habis liburan kuliah, liburan sekolah, kerja tidak ada libur, tapi bisa nonton malam, nontonlah. Ini lumayan menyenangkan gitu. Dan di saat menyenangkan kita juga bisa belajar banyak gitu. Salah satunya ya dari panjang lebar yang kita udah ngomongin di podcast. Jangan gitu lupa lah. baca Alkitab dulu ya. Jangan lupa baca Alkitab dulu. Ini betul sekali. Sorry banget Lause. Sorry banget Cinin belum diomongin tuh ya. Itu penting banget.
Oke lah, kalau gitu kita juga minta dukungan teman-teman untuk follow sosial media HelloGat, ada Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman juga bisa jangan lupa follow juga untuk HelloGat Worship. Sudah ada disediakan konten-konten special Christmas. Yeah. Merayakan Natal, teman-teman bisa ditemani dengan satu dan puji-pujian mengenai Natal, menghantarkan hati semakin dekat dengan Tuhan. Iya. Jangan lupa teman-teman juga download aplikasi HelloGat, ada available on Play Store dan App Store. Teman-teman bisa berdoa di sana, minta dukungan di sana, dan kita akan mendoakan dan juga mungkin menjangkau teman-teman yang butuh bantuan. Thank you untuk Cinin for today. Hari ini gue gak ada pantun. Thank you juga. Gak bisa nih deh. Thank you untuk Adi di sebelah sana, yang dimana gue akan melihat terus Adi di sebelah sana sebagai sosoknya abadi. Oke lah, kalau gitu thank you juga buat teman-teman semua for watching HelloGat on Topic, where HelloGat will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Ayo Cinin, kita nengok ke tengah. 1, 2, 3. Stay connected with HelloGat. And Merry Christmas. Merry Christmas. Action.